Apakah para sahabat pernah mengalami ketika punya ide, atau ketika punya pengalaman, atau ketika punya inspirasi, ingin rasanya untuk bercerita kepada teman, ingin rasanya untuk membagikan kepada teman, tapi sayang teman yang kita harapkan untuk berbagi dia tidak ada. Sekalipun dia ada, dia tidak punya waktu. Sekalipun dia punya waktu, ternyata apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh teman kita. Bisa jadi karena pola pikir kita berbeda, hobi kita berbeda-beda, pemahaman kita berbeda. Dan saya juga pernah mengalami dan bahkan sharing. Buat saya dulunya adalah bagaimana caranya supaya mengeluarkan inspirasi saya ini. Maka saya menulis di media sosial, dan apa yang terjadi, ternyata tidak semua orang yang membacanya. Kepanjangan katanya. Ditulis pendek, tidak lengkap. Komplain. Ditulis panjang, kepanjangan. Akhirnya, apa yang terjadi, saya juga bukan putus asa, enggak, tapi seperti tidak memuaskan usaha saya. Apa yang saya sampaikan tidak tersalurkan. Saya pinginnya apa yang saya sampaikan, orang mengerti, ada manfaatnya buat orang lain. Apakah para sahabat pernah mengalami hal itu? Ketika punya ide, punya inspirasi, atau punya pengalaman, ingin bercerita, ingin berbagi kepada teman, tetapi tidak ada solusinya. Di sini saya punya solusi, di sini saya punya saran. Apa sarannya, apa solusinya? Ayo ikutin saya, jangan dulu dipotong video ini, karena ini bermanfaat buat siapa saja. Apalagi untuk masa depan yang banyak tantangan, yang penuh dengan tantangan. Siapapun Anda pasti akan punya peluang untuk sukses di solusi yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwa saya akan menyampaikan solusi bagi siapa saja yang terbentur untuk menyalurkan inspirasinya, terbentur untuk menyalurkan ide-idenya, dan ingin menyampaikan kepada teman, ingin rasanya untuk berbagi, tapi tidak ada cara. Bagaimana caranya untuk berbagi? Terkadang kita punya pengalaman untuk berbagi, atau kita berbagi perasaan, tidak ada teman. Jadi kalau rasa itu tersimpan di jiwa kita, itu yang merusak pikiran kita, dada kita, yang merusak pikiran kita. Tapi kalau udah saya pada nyalurannya, rasanya lega tuh. Apakah para sahabat pernah mengalaminya? Dan untuk itu saya punya solusi, yaitu kita bikin video, kita kirim ke YouTube. Oh, tunggu. Saya nggak bisa ngomong. Saya tuh susah ngomongnya. Apalagi di depan kamera. Malu. Mendengar suara saya sendiri seperti gimana gitu, seperti aneh. Tenang. Semua orang pasti mengalami hal ini. Siapapun konten kreator pasti mengalami. Jadi para sahabat tidak sendirian, dan saya berharap hal ini jangan jadi penghalang. Ingat tujuan kita, ingat tujuan yang saya tawarkan adalah untuk menyalurkan inspirasi, untuk menyalurkan ide-ide, untuk berbagi perasaan, untuk menyalurkan apa yang tersimpan dalam dada kita yang ingin rasa dikeluarkan, atau ya dalam pikiran kita ingin dikeluarkan, dan semoga ada manfaatnya buat orang lain. Dan sekiranya ada manfaatnya buat orang lain, dan kita berharap, ya Allah, saya bikin video ini saya sampaikan kepada orang lain, semoga ada manfaatnya buat orang lain, ada manfaatnya, dan semoga Engkau meridai ya Allah, menerima niat baik saya hamba ya Allah. Insya Allah pahala dapat, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Bagaimana? Enak kan? Jadi apa keuntungan kalau kita membuat video dan mengirimnya ke YouTube? Pertama, kita dapat menyalurkan inspirasi kita. Kita dapat menyalurkan hobi-hobi kita.
kita hobi ikan, contohnya ya di akuarium. Kita bikin video bagaimana cara merawat ikan di akuarium. Dan kalau ikan ini cocoknya akuariumnya ukuran berapa, dan pengaturan airnya bagaimana, dan ikan yang kita pelihara bagusnya apa, sesuai dengan lingkungan kita. Contoh itu kan. Kemudian kita punya inspirasi, ingin bikin ini, bikin itu. Kita coba disampaikan ke video lewat masukkan ke YouTube. Di alam nyata kita bisa aja bekerja seperti bikin akuarium tadi. Kita bisa sambil dagang ikan, bikin akuarium, jual akuariumnya, dan sambil mempromosikan, nih loh akuarium saya, toko anu. Kalau ada minat silakan hubungi saya. Jadi yang bisa menjadi tempat penyaluran inspirasi, bisa menjadi tempat mempromosikan usaha kita juga bisa mempromosikan, ini loh saya ahli di bidang ini. Bagi siapa yang membutuhkan kemampuan saya, silakan hubungi saya, ini loh. Contoh itu kan. Kalau saya masih jauh, tapi apapun alasannya, tidak ada orang yang sempurna, dan setiap yang punya kelebihan pasti punya kekurangan, dan setiap yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Untuk itulah kita saling membutuhkan, dan kita tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Apakah para sahabat setuju? Kalau setuju, mantap. 2 jempol buat para sahabat. Keuntungan yang kedua kalau kita membuat video dan mengirimnya ke YouTube adalah video kita tersimpan di YouTube, dan kapanpun kita ingin melihat, kita tidak membutuhkan kartu memori, tidak memberikan HP kita atau laptop kita atau apapun namanya, komputer atau apapun namanya, itu tidak mempengaruhi. Tenang, jangan takut ya, jangan takut. Kemudian dapat melatih kesabaran kita. Dan memang kalau untuk bikin video ini, kita tuh butuh ide, butuh cara penyampaian yang bagus, butuh kemampuan untuk berbahasa, butuh belajar untuk cara mengirim video ke YouTube, bagaimana caranya. Kita belajar dari tutorial, kita belajar. Kalau untuk anak muda yang umur 20-an, saya pikir untuk masalah komputer, masalah belajar di YouTube, belajar tutorial apa tuh, bagi dia lebih cepat. Tapi bagi saya yang seumuran saya yang di atas 50, butuh berulang-ulang. Kalau anak kecil atau anak muda mungkin 1 kali langsung bisa. Tapi kalau seumuran saya 1 kali belum, 2 kali belum, 3 kali, bahkan 4 kali. Oh iya, baru tahu. Iya bisa. Udah 4 kali coba baru bisa. Tapi tetap saya coba. Yang penting saya punya keinginan untuk mencoba. Tujuan saya adalah untuk menyalurkan inspirasi saya, untuk menyalurkan apa-apa yang terasa dalam pikiran saya. Semoga ada manfaatnya buat orang lain. Jadi ketika saya udah nggak ada, insya Allah, tapi apapun alasannya, setiap kita pasti akan meninggal, dan saya akan meninggalkan suatu catatan, suatu ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Kemudian keuntungan yang keempat adalah melatih kita untuk cerdas dalam berpikir. Gimana caranya kita membuat ide untuk disampaikan kepada orang lain dan ada manfaatnya buat orang lain? Gimana caranya? Lama-kelamaan kita berpikir, lama-lama kita cerdas. Oh iya. Kita tanya kepada teman, kita cari referensi di YouTube atau di mana saja bisa. Kita bisa melatih diri. Karena kalau seumuran saya di atas 50, apalagi di atas 60, kalau ini tidak dilatih berpikir, lama-lama dia akan lemah dan berpeluang besar untuk cepat lebih pikun. Apakah para sahabat sependapat? Saya yakin para sahabat bisa sependapat. Kalau kurang sependapat atau kurang paham, silahkan tanyakan ke dokter psikiater atau psikolog. Yang kelima adalah kita bisa mengemukakan
isi pikiran kita, ide-ide kita, dan perasaan kita secara benar. Dalam arti kata, terkadang kita tuh menyampaikan sesuatu tuh asal ngomong aja. Apakah orang lain mengerti atau tidak? Orang kita terkadang tidak peduli. Bahkan ada juga teman yang berani ngomong, kamu tuh ngomong apa sih? Gak ngerti, aing. Saya gak ngerti. Maaf bahasa Sunda. Saya tuh tidak mengerti apa kamu ngomong. Gak ngerti saya. Barangkali itulah contoh bahwa maksud saya kita A, tapi cara penyampaian kita nggak pas, nggak benar. Orang tuh nggak mengerti, ternyata orang memahami C. Padahal bukan C yang kita maksud, tapi yang kita maksud adalah A. Jangan salahkan orang dulu kalau kita menyampaikan sesuatu orang tidak paham. Ingat, komunikasi yang berhasil adalah, atau seorang guru yang berhasil adalah ketika ia menyampaikan sesuatu, orang paham. Bahkan ketika dia menyampaikan satu, orang paham jadi 2 sampai 2, 3, itu yang hebat. Ketika penceramah yang sukses adalah ketika dia menyampaikan sesuatu itu orang tuh paham. Yang disampaikan satu, orang bisa paham 2. Yang disampaikan segini, orang bisa paham banyak. Bagaimana caranya? Itulah melatih komunikasi. Dan kalau kita udah bisa piawai dalam berkomunikasi, maka apapun bisa kita tempuh. Dalam arti kata, menjadi motivator, menjadi mediator, menjadi pembicara, menjadi duta besar contohnya. Seperti orang Padang dulu kan banyak pembicara-pembicara yang hebat, tokoh-tokoh politik yang hebat. Dia yang menjadi fasilitator untuk negara Indonesia kepada negara lain. Seperti Haji Gossalim, contohnya, Bung Hatta contohnya. Itu sejarah, bukan berarti membela atau mengagungkan suatu daerah, enggak ya. Sekalipun saya orang Padang, bukan berarti gitu, kita bicara fakta aja. Kemudian, keuntungan yang kita dapat, nomor 7 adalah kita bisa belajar untuk bisa mengerti bahwa pada setiap sesuatu itu ada aturan hukum yang berlaku padanya. Maksud saya begini, ketika kita mengirim video di YouTube, kita buat channel YouTube, maka otomatis kita akan mengikuti aturan hukum yang ada di YouTube. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau tidak, jangan ikutin YouTube. Jadi dalam arti kata, setiap segala sesuatu dalam ruang lingkup tertentu, dia punya aturan hukum tersendiri. Dalam Islam kita sebut dengan qada, dan aturan hukum itu punya ukuran tersendiri, karena setiap segala sesuatu punya ukuran, punya batasan, punya takaran. Dalam Islam kita sebut dengan qadar. Itulah disebut dengan qada dan qadar. Jadi qada dan qadar kalau saya memahami adalah ketetapan aturan hukum terhadap segala sesuatu. Kalau dijelaskan mungkin lebih panjang, saya tidak bisa menjelaskan di sini. Kalau para sahabat berminat atau ingin tahu, insya Allah akan saya jelaskan di lain waktu pada video yang lain. Apa itu qada dan qadar, apa itu takdir. Kemudian, keuntungan yang ke-8 adalah kita dapat menambah relasi kepada teman lain. Ketika kita menyembah sesuatu, ada teman yang si A, si Fulan. Dia telepon, halo, kamu bikin video di YouTube ya? Waduh, udah lama saya nggak kenal kamu. Aduh, kemana aja kamu telepon? Kebetulan dia nomor kita ada sama dia, dihubungi. Ayo, semangat. Saya juga ikut menambah relasinya. Kedua, relasi kalau kita menawarkan satu bisnis atau satu keahlian, pasti ada pihak pengusaha yang beralih, si itu tuh kayak ahli di bidang kita butuh orang yang seperti dia tuh. Kita cari data alamatnya, di mana dianya tinggal. Kita bisa diajak berbisnis barengan atau gimana kerjasama bisnis. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak untungnya yang lain. Dan tidak mungkin saya sampaikan di sini semua. Dan semoga ini diperjelas lagi oleh konten kreator yang bergerak, yang memfokuskan kepada tutorial soal membuat video di YouTube.
dan kepada sahabat-sahabat konten kreator yang lain yang fokusnya dalam hal tutorial membuat video di YouTube. Saya menyarankan tolonglah tengok video saya ini. Semoga menjadi inspirasi, semoga menambah kasanah pengetahuan para sahabat konten kreator. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, selamat.